Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ansori dari kelas BKPI semester 4A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi penegak kode etik profesi konselor. Nah, sebelum masuk ke tujuan ditegakkannya kode etik profesi konselor dan perlunya kode etik, kita membahas apa itu kode etik profesi konselor terlebih dahulu. Nah, untuk kode etik profesi ini merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana mestinya. Terus juga berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Lalu kode etik ini Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Pertanyaannya, apakah orang yang bertugas memberi layanan bimbingan dan konseling namun belum atau tidak menjadi anggota ABKIN berarti tidak perlu mengamalkan kode etik? Terus juga, apakah kode etik hanya wajib dipatuhi oleh anggota dan pengurus organisasi profesi bimbingan dan konseling? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dimulai dari penjelasan kata anggotanya. Nah, jadi menurut ABKIN, dalam anggaran rumah tangga ABKIN bab 3, anggota luar biasa itu bab 3 pasal 5 dan anggota kehormatan bab 3 pasal 5 dicermati penjelasan ketiga anggota ABKIN tersebut. Dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang mempunyai ijazah di bidang bimbingan dan konseling dan atau sedang mengikuti pendidikan bidang bimbingan dan konseling ini serta menjalankan tugas atau jabatan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling, baik setting pendidikan maupun setting masyarakat, wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Terus juga pertanyaan selanjutnya, apa sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi kode etik profesi BK tersebut? Dan siapa yang berwenang memberi sanksi terhadap konselor yang melanggar kode etik? Jadi, dalam kode etik BK dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap kode etik mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana yang disebutkan di atas dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan mulus. Hal itu disebabkan satu, adanya rasa solidaritas yang tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi. Terus juga seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tujuan kode etik profesi konselor. Nah, tujuan dari kode etik ini yang pertama ada untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau meremehkan terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan-tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Nah, lalu di sini ada untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh malapraktek. Nah, di adanya tujuan ditegakkannya kode etik profesi konselor ini supaya untuk agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan sebagai konselor. Nah, selanjutnya
meningkatkan kualitas profesi. Jadi untuk tujuan lain kode etik juga dapat berkaitan dengan peningkatan kegiatan profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik memutuskan untuk ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Terus juga menurut kode etik mutu profesi ini memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Dan juga diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif dapat berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi tersebut. Selanjutnya ada menjunjung tinggi status profesional dan standar kualitas. Jadi untuk menjunjung tinggi status konselor ini dan menjaga standar kualitas yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir, menjaga ikatan antara staf profesional dan profesi yang mereka praktikkan. Jadi untuk di sini kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir atau material juga maupun batin. Dalam kesejahteraan ini lahir para anggota profesi. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi perlunya kode etik. Nah, di sini ada 3 alasan perlunya kode etik. Yang pertama, itu adalah kode etik pemerintah melindungi profesi. Nah, yang dimaksudkan di sini, jadi kode etik ini memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh yang namanya undang-undang ya. Lalu yang kedua, ada kode etik mengendalikan perselisihan-perselisihan internal sehingga menjaga stabilitas karir. Jadi kode etik ini membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran sehingga memelihara kestabilan dalam profesi. Nah, yang ketiga, praktisi dilindungi oleh kode etik masyarakat terutama terkait tuntutan malapraktik. Nah, jadi untuk kode etik malapraktis ini untuk pengaduan malapraktik, jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup etika profesi bimbingan konseling. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada dasar kode etik profesi konsultan advokat. Jadi untuk ruang lingkupnya ini kita bersama profesi-profesi yang terkait dengan konseling atau konsultan advokat. Yang kedua itu kualifikasi profesi dan aktivitas konsultan. Yang ketiga ada hubungan antar lembaga. Jadi apapun yang berkaitan dengan konseling itu kita ada hubungannya dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, ada berlatih secara mandiri dan melaporkan kepada pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, kepatuhan profesional. Nah, selanjutnya di sini ada peran kode etik profesi dalam memperbaiki citra konselor sekolah. Jadi untuk setiap konselor bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik yang membutuhkan disiplin diri yang ekstrim. Akibatnya konselor harus mempelajari dengan seksama
kode etik yang berlaku agar dapat menguasai dan menerapkannya. Jadi di sini kita mengutip dari salah satu jurnal, yaitu menurut Munandir 1996 ini, pengertian kode etik konselor dan kebutuhan dapat ditemukan dalam kode etik PBI sekarang Abkin. Konselor harus mampu, dengan kata lain, mempertahankan status profesional dan standar mutu agar tidak menyimpang dari tugas. Terus juga cara suatu profesi mempertahankan status pengaturan diri dengan mengatur dan mengendalikan perilaku anggotanya pada pekerjaan, dan hakikatnya dilakukan melalui kode etik. Berbeda dengan pekerjaan non-profesional, hal ini juga menunjukkan adanya otonomi profesi. Jadi lebih tepatnya itu dinyatakan dalam kode etik konselor IPBI bab 2 tentang perlunya kode etik bagi posisi. Nah, di sini kutipannya yaitu, untuk mencegah mereka yang tidak terjun langsung di lapangan menyimpang dari tanggung jawabnya, diperlukannya kode etik agar konselor dapat menjaga standar kualitas dan status profesional dalam batas-batas yang jelas dengan profesi lain. Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari saya pribadi tentang materi penegak kode etik profesi konselor. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.